Shalom saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya. Padahal minggu kemarin baru ketemu ya. Ketemu secara online, mboten napa-napa nggih. Dan saat ini bersama-sama kita akan melakukan ibadah kebaktian rumah tangga. Malah kita masuk di dalam ibadah. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dari Sang Putra Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Malah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita membaca Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita meminta bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan kali ini, pada saat ini kami akan melakukan ibadah kebaktian rumah tangga. Pimpinlah kami, sertailah kami, baik kami yang saat ini sedang di rumah maupun di luar rumah. Sertailah jaringan internet yang kami pakai, sertailah kami. Dan pada saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan bersabdalah ya Bapa, pakailah hamba-Mu yang akan menjadi pelayan-Mu pada kesempatan kali ini. Biar Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan kita terambil di dalam Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Efesus 6 ayat 21 sampai 24 yang akan saya bacakan. Pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Itulah bacaan kita yang terambil dari Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Dan yang menjadi tema, kali ini saya beri tema menjadi saudara. Menjadi saudara. Setiap orang pasti memiliki saudara. Baik saudara kandung, saudara seiman, saudara yang sama-sama memiliki hobi dan kegemaran. Dan dari situlah yang menjadikan kita semuanya saudara.
Bahasa anak-anak sekarang, kalau kita sudah memiliki hobi yang sama, kegemaran yang sama, hal-hal yang kita semuanya sama, yaitu sudah sama-sama satu frekuensi. Biasanya hubungan persaudaraan akan menjadi kuat secara emosi maupun batin. Mengapa bisa demikian? Ya karena ketika sudah menjadi saudara akan melewati masa-masa di mana merasakan susah bersama, senang bersama, sukacita dukacita bersama, canda tangis tawa bersama. Nggih napa mboten? Pasti semuanya pernah merasakan. Mari kita lihat dalam isi surat Paulus yang ditulis untuk jemaat Efesus memang tidak pernah bersifat pribadi. Karena di dalam tulisan Paulus melihat bahwa ada tulisannya ia tidak membicarakan dirinya sendiri, melainkan ia memperkenalkan Tikitus yang ada di ayat yang ke-21 tadi. Di bagian akhir surat tersebut, Paulus mendorong kita untuk senantiasa menjadi saudara akan satu yang lain. Wah, ini suratnya spesial. Karena dari surat Paulus inilah yang ditujukan untuk jemaat Paulus menjadikan semuanya saudara. Seperti Tikitus yang mengasihi Yesus Kristus dan Paulus. Dari sini memang ini tidak dijelaskan siapakah Tikitus secara detail. Tetapi ia dituliskan bahwa Tikitus sendiri tidak mementingkan dirinya. Dan ia rela diutus ke jemaat Efesus untuk menjadi berkat dan menghibur jemaat di sana. Tikitus memang sahabat yang memberkati, baik bagi Paulus dan jemaat di Efesus. Nopo buktine? Buktinya mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang keempat. Kisah Rasul 20 ayat yang keempat. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekudus keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe dan Timotius, dan 2 orang dari Asia yaitu Tikitus dan Trofimus. Nah, itu menjadi bukti perjalanan Paulus yang senantiasa ditemani oleh Tikitus dalam perjalanan misinya yang ketiga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sahabat baik merupakan orang yang bisa kita percaya. Seperti Paulus yang percaya kepada Tikitus bahwa ia akan menceritakan semuanya yang telah ia alami. Artinya, Paulus tidak merasa ragu. Paulus tidak meragukan kesetiaan Tikitus kepadanya. Dan Paulus juga yakin bahwa Tikitus akan menghibur setiap orang yang ada di jemaat Efesus. Dan Paulus sendiri menutup suratnya dengan berkat dari Tuhan yang ditulis pada ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Mungkin kita pernah kecewa, tidak mungkin lagi. Ini memang tidak dapat dipungkiri. Kita sering kali kecewa atau pernah kecewa kepada seseorang yang telah kita percayai. Laras napa mboten? Baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan dan di masyarakat manapun. Jadi melalui kisah Paulus dan Tikitus ini seharusnya memberikan hal baru, nilai baru yang menyegarkan bagi kita semuanya. Karena dari kisah ini kita didorong untuk berdoa dan bergumul lebih dalam lagi mengenai arti persaudaraan baik satu sama lain dan terutama dengan Kristus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Walaupun kita seringkali mengecewakan hati Yesus Kristus, tetapi Dia tidak pernah sekalipun mengecewakan
kita semuanya. Selamat menjadi saudara, marilah kita bergumul dan memaknai arti saudara. Baik saudara seiman, saudara yang sudah satu frekuensi, dan saudara bagi semuanya. Tidak hanya dalam suka saja, tetapi dalam duka juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang mengaruniakan kehidupan pada hari ini, kami sangat bersyukur ya Bapa, karena pada hari ini Engkau telah memberikan hari yang baru dan rahmat yang baru kepada kami semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami baik dari hari ini sampai beberapa hari yang akan datang dan seterusnya. Bapa, pada saat ini hamba-Mu juga mendoakan terkhusus untuk gereja-Mu GKJW Jemaat Kertosono yang semakin hari kiranya Tuhan menyertai di dalam setiap program-programnya, Tuhan menyertai dalam setiap hal, baik melalui PKT yang sudah disusun, baik melalui rencana dan rancangan yang lainnya, kiranya apa yang telah kami persiapkan dapat memuliakan nama-Mu. Bapa yang makasih, sertalah juga para pelayan-Mu, baik Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, Bapak Ibu Ketua Komisi dan Ketua Kelompok yang lainnya. Sertalah kehidupan mereka ya Bapak, karena Engkau telah memakai mereka. Karena Tuhan sendiri yang memilih mereka untuk melayani-Mu. Pakailah mereka ya Bapa, kiranya mereka senantiasa hanya tertuju untuk melakukan pelayanan hanya kepada-Mu saja. Bapa yang makasih, Bapa yang maha mulia, kami juga mendoakan para anak-anak-Mu, baik mereka yang saat ini sedang studi, baik mereka saat ini yang sedang mencari pekerjaan, baik mereka saat ini yang sedang mencari jati diri mereka, dan kiranya Tuhan menyertai setiap pergumulan mereka ya Bapa, karena
banyak sekali tantangan dan rintangan yang menyertai anak-anak-Mu ini. Kiranya Tuhan memberikan penguatan dan kekuatan di dalam setiap hati dan pikiran mereka, agar senantiasa setia hanya kepada-Mu. Pakailah mereka ya Bapa, untuk menjadi pelayan-Mu juga dimanapun mereka berada. Dan kiranya mereka yang saat ini dalam studi, Tuhan juga menyertai kegiatan belajar mengajar mereka. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang sedang bekerja dimanapun mereka berada, baik di Kertosono maupun di luar Kertosono. Sertailah kehidupan mereka ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan kelimpahan berkat. Tuhan memberikan kesehatan dalam setiap pekerjaannya. Karena pada saat ini negara kami masih dirundung duka cita, yaitu adanya virus corona yang masih sampai saat ini belum tuntas. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi negara kami, lindungilah mereka yang ada di garda depan, tim para medis. Kiranya mereka juga bertanggung jawab melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tim para medis, baik dokter, perawat, masyarakat, dan yang lainnya. Bapak yang makasih, saat ini kami juga akan melakukan aktivitas kami. Pimpinlah kami, sertailah kami, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dan janganlah keinginan dan ego kami yang menuntun kami. Dan ampunlah kami ya Bapa yang sebagai saudara masih belum bisa menjadi yang terbaik. Pimpinlah kami untuk menjadi saudara yang baik, baik kepada sesama, masyarakat, terutama juga hanya kepada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, sempurnakanlah dengan kasih-Mu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bersama-sama marilah kita memujikan dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Bersama-sama marilah kita menerima berkat melalui hamba-Nya yang demikian. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, kiranya berkat dari Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Dan pimpinlah kehidupan kami ya Tuhan, melalui kasih karunia dan damai sejahtera hanya daripada-Mu untuk kami semuanya, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat melakukan setiap aktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas, makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa memberikan vitamin rohani juga di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menguatkan iman dan spiritualitas kita. Selamat melakukan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.